lakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Ayu Dini Prahara, sebagai guru pengampu mapel project IPAS. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut tahap praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Masita. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Bu Ayu sedang tidak sibuk kah hari ini? Alhamdulillah sedang kosong. Alhamdulillah. Oke, Bu Ayu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, begitu. Ya, sebelum nanti akan melakukan observasi, yaitu supervisi, di mana nantinya pada saat supervisi itu saya nanti akan melihat Bu Ayu mengajar dan memantau jalannya proses pembelajaran. Nah, tujuannya untuk bisa paling tidak untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran tersebut. Nah, sebelum observasi tersebut, maka kita lakukan praobservasi ini. Tujuan dari praobservasi ini adalah nantinya sebagai persiapan awal, apa saja yang perlu dilakukan, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Bu Ayu, sehingga Bu Ayu nantinya lebih percaya diri dan lebih siap dalam proses pembelajaran yang nantinya berdampak baik terhadap siswa-siswi kita. Gitu. Oke, sebelumnya tidak usah tegang Bu Ayu, santai-santai saja. Saya agak tegang ini. Oke, saya mulai Bu Ayu ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan terkait dengan supervisi akademik, supervisi besok, observasi yang akan dilaksanakan. Sebelumnya Bu Ayu nanti pada semester ini, Bu Ayu tadi kan mengajar mapel project IPAS begitu ya. Di semester genap ini Bu Ayu menerangkan materi tentang apa? Yang akan saya sampaikan kepada anak-anak itu nantinya tentang kandungan jeruk nipis dan belimbing wulu yang di dalamnya itu terdapat larutan elektrolit. Oh gitu, kandungan jeruk nipis dan belimbing wulu, dan yang di dalamnya itu terdapat larutan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Sehingga pada larutan belimbing wulu dan jeruk nipis itu bisa menghantarkan arus listrik begitu. Sepertinya menarik sekali materinya Bu Ayu ya. Kemudian Tujuan pembelajaran untuk yang pertama, harapannya nanti ketika anak-anak sudah melakukan diskusi dan kaji literatur, harapannya anak-anak nanti bisa merancang bagaimana rangkaian listrik tertutup sederhana dengan memanfaatkan belimbing wulu dan jeruk nipis. Yang kedua, setelah anak-anak merancang, paling tidak itu anak-anak diharapkan untuk mampu membuktikan bahwa rangkaian tadi itu dengan memanfaatkan belimbing wulu dan jeruk nipis bisa menyalakan lampu LED. Selain itu, anak-anak juga bisa menggunakan alat ukur multimeter untuk menentukan nilai tegangan dan arus listrik. Wah, keren sekali ini Bu Ayu, tujuan pembelajarannya mantap ini, sepertinya menarik sekali nih ya. Rasanya tidak sabar ini mau masuk ke kelas ya. Oke, jadi tujuannya yang tadi pertama adalah peserta didik itu bisa membuat rancangan begitu, rangkaian listrik begitu. Kemudian yang kedua nanti anak-anak itu bisa membuktikan bahwa di dalam kandungan belimbing wulu dan juga jeruk nipis itu nanti paling tidak dapat menyalakan lampu LED gitu ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga mampu menggunakan alat ukur dari multimeter itu tadi untuk mengukur tegangan begitu ya, dihasilkan dan arus listrik yang pada rangkaian itu. Oke, alhamdulillah. Oke, menarik sekali tujuannya. Pertanyaan yang berikutnya Bu Ayu, menurut Bu Ayu, apa sih area dari pengembangan yang ingin Bu Ayu kembangkan pada anak-anak itu kira-kira apa? Yang pertama, saya ingin mengembangkan motivasi peserta didik dengan memanfaatkan beberapa alat yang kaitannya dengan elektronika sederhana seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ingin mengukur kemampuan literasi peserta didik melalui AKPD-nya nanti. Dan yang ketiga, terakhir, saya ingin tahu kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil percobaan yang sudah didapat. Oh, begitu.
Jadi area pengembangan yang ingin Bu Ayu lakukan kepada peserta didik ini, yang pertama adalah Bu Ayu ingin mengukur paling tidak motivasi belajar untuk meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik tersebut ya. Kemudian yang kedua juga meningkatkan kemampuan dan literasi dari anak-anak itu. Nah, dan juga untuk menghubungkan hasil percobaan dan kesimpulannya, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemampuan dari mengkomunikasikan presentasinya begitu ya. Gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan terwujud ya, pengembangannya. Oke, coba pertanyaan berikutnya itu apa sih Bu Ayu strategi yang akan Bu Ayu terapkan untuk untuk supervisi atau observasi ini nanti selanjutnya itu strategi apa yang akan Bu Ayu lakukan? Model pembelajaran yang saya terapkan besok itu adalah project based learning. Kemudian untuk strateginya, yang pertama strategi pembelajaran kooperatif, di mana anak-anak itu sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry dengan melibatkan anak-anak untuk menemukan sendiri inti dari pembelajaran, dan terutama menggunakan media yang berkaitan erat dengan kelistrikan. Contohnya misalkan kabel capit buaya, kemudian uang koin logam, kemudian paku kecil-kecil. Kemudian yang terakhir ada strategi pembelajaran demonstrasi yang meminta anak-anak untuk memainkan peran sebagai baterai. Jadi nanti ada kutub positif dan negatif itu berhubungan dengan apa? Berarti Bu Ayu ini menggunakan model pembelajaran PJBL ya, project based learning. Berarti intinya Bu Ayu ini nanti kalau project based learning itu berarti akan ada suatu project ya, produk dari karya dari anak-anak itu tadi. Produknya seperti apa Bu Ayu? Produknya itu berupa video blog atau vlog ya, sebagai wujud dari laporan hasil percobaan anak-anak tadi. Oh begitu, jadi PJBL ya. Dan menariknya sekali di sini nanti Bu Ayu itu juga menggunakan ada inquiry, jadi anak menemukan sendiri ya. Dan saya juga tertarik ini tadi kan karena ada PJBL dan ada pembagian kelompok ya Bu Ayu ya. Bagaimana Bu Ayu mengelompokkan peserta didik tersebut? Pembagian kelompok ini bersifat heterogen, jadi data awal itu diperoleh ketika saya itu membuat tes diagnostik non-kognitif, lebih mengacu pada gaya belajarnya yang ada 3 itu, ada auditorial, visual, dan kinestetik. Jadi anak-anak heterogen itu ada beberapa macam gaya belajar dalam satu kelompok. Wah, bagus sekali ya. Bu Ayu ini sudah secara tidak langsung sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi sebelum di awal jadi sudah melakukan asesmen diagnostik yaitu non kognitif ya, berarti berdasarkan gaya belajarnya. Jadi memetakan kebutuhan belajar berdasarkan dari gaya belajarnya anak-anak itu tadi ya. Bagus sekali ya. Saya semakin tertarik ini Bu Ayu dengan dengan apa yang sudah Bu Ayu katakan tadi ya, yang sudah dijabarkan. Coba sih Bu Ayu, saya kepingin lebih rinci lagi Bu Ayu ceritakan bagaimana sih kronologis nanti kira-kira skenario dalam pembelajaran sedikit saja. Jadi saya supaya biar ada gambaran bagaimana Bu Ayu nanti ada di kelas itu, bagaimana apa yang Bu Ayu lakukan selama proses pembelajaran itu gitu Bu Ayu. Untuk media yang saya gunakan di awal nanti itu berupa video itu menayangkan tentang cara kerja baterai. Jadi baterai itu bagaimana bekerjanya. Nah, setelah itu untuk lebih menarik perhatian anak-anak juga, saya meminta bantuan anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik untuk maju ke depan melakukan simulasi rangkaian sederhana antara baterai, kabel, dan lampu LED. Jadi mungkin sekitar butuh 5-6 anak. Nah, setelah itu saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian saya bagikan juga bahan ajar dan LKPD-nya. Tidak lupa juga peralatan percobaannya yang berupa perangkat listrik sederhana nanti untuk dilakukan percobaan pada masing-masing kelompok. Jadi medianya seperti itu. Oh, keren sekali ya. Jadi di sini juga saya juga melihat bahwa Bu Ayu juga sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ya secara konten ya. Secara konten, kenapa saya bilang konten? Karena Bu Ayu tadi menarik sekali. Menariknya itu karena
Bu Ayu tadi kan sudah memetakan berdasarkan kebutuhan belajar, kemudian di situ Bu Ayu mulai dari melihat video, ya anak ada video, kemudian nanti ada LKPD, kemudian ada metode demonstrasi yang dilakukan, kemudian anak-anak juga ada simulasi, begitu ya. Dan di situ itu sudah Bu Ayu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi konten, begitu ya. Sudah sangat bagus sekali nih Bu Ayu ya. Kemudian setelah itu apa yang Bu Ayu harapkan dari pembelajaran ini nanti setelah proses pembelajaran selesai? Kira-kira apa sih Bu Ayu tuh kepinginnya seperti apa ya, apa yang Bu Ayu harapkan dari proses pembelajaran yang Bu Ayu lakukan tadi? Harapan saya itu sebenarnya sederhana, Ya. paling tidak itu pembelajaran ini itu merupakan kebutuhan bagi peserta didik yang nantinya akan mempermudah anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak itu untuk memudahkan mereka dan mungkin bisa menjadi pembelajaran yang bermakna, begitu mungkin ya maksudnya Bu Ayu itu ya. Menjadi pembelajaran yang bermakna. Kemudian jadi pembelajaran diferensi sudah, kemudian selama proses begitu ya Bu Ayu ya, selama proses pembelajaran pada saat biasanya kan ada anak-anak itu yang malas begitu ya, ada anak-anak itu yang aktif begitu, itu bagaimana Bu Ayu cara mengatasinya? Kalau misalkan ada kondisi yang seperti itu, biasanya kan anak itu kan ada yang bermalas-malasan, ada yang memang aktif dan sebagainya. Tadi kan dijelaskan pada saat pas pendahuluan gitu. Nah, pada saat mereka sudah mulai aktif berkelompok, biasanya kan ada hanya 1-2 orang saja yang aktif, ada yang beberapa. Nah, itu bagaimana cara Bu Ayu untuk mengatasi kalau ada problema seperti itu? Selama proses percobaan berlangsung, jadi nanti saya itu akan memonitoring dan berkeliling satu persatu dari kelompok 1, kelompok 2. Nah, itu dilakukan secara berkala ya sampai pada akhirnya nanti akan menemukan solusi. Artinya saya di sini nanti akan memfasilitasi anak-anak yang merasa kesulitan. Oh gitu. Jadi Bu Ayu akan berusaha untuk istilahnya itu kayak memberi scaffolding istilahnya. Jadi ke anak-anak untuk memberikan bantuan sedikit demi sedikit bagi mereka yang tidak mengerti, begitu intinya ya. Wah, Bu Ayu ini keren sekali, luar biasa. Saya nih jadi penasaran Bu Ayu ya. Apa nanti bagaimana nanti kira-kira proses pembelajarannya ya. Oke. Dan saya rasa ini tadi setelah Bu Ayu seperti itu, mungkin Bu Ayu juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses begitu. Jadi Bu Ayu dengan sabar begitu ya. Ini juga seperti bagaimana rasa emosionalnya kalau misalkan ada anak ada yang malas begitu, bagaimana Bu Ayu mengatasi sosial emosionalnya begitu, bagaimana cara mengatasinya Bu Ayu? Kalau saya menghadapi kondisi yang seperti itu, biasanya saya melakukan ice breaking. Jadi paling tidak itu anak-anak bisa merasa rileks terlebih dahulu, menghentikan aktivitas untuk sementara. Ya itu yang saya harapkan, betul sekali. Jadi memang kita sebagai seorang guru itu kadang tidak hanya dalam pembelajaran saja, tapi kita juga harus bisa paling tidak mengetahui lah. Kadang anak-anak itu kadang jenuh. Jadi mungkin ini mungkin bisa sambil sharing saja ya Bu Ayu ya. Mungkin bisa menggunakan teknik stop. Stop itu maksudnya ya seperti yang Bu Ayu lakukan, jadi hentikan sejenak, kemudian mungkin bisa melakukan ice breaking seperti itu supaya anak-anak tidak jenuh dan bisa kembali fokus lagi, atau mungkin bisa menggunakan tarik nafas dalam begitu Bu Ayu ya. Mungkin bisa dipraktekkan begitu, kemudian nanti pejamkan mata dan seterusnya, rasakan, kemudian nanti anak-anak biasanya nanti akan kembali segar seperti semula. Mungkin itu bisa membantu. Ini sekedar sharing saja, berbagi pengalaman begitu Bu Ayu ya. Oke, tadi semuanya sudah. Sekarang saya mau bertanya pertanyaan yang terakhir ini Bu Ayu ya. Setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini, menurut Bu Ayu apa sih manfaat dari kita ngobrol-ngobrol seperti ini sebelum akhirnya nanti Bu Ayu melaksanakan proses pembelajaran sebelum kita melakukan tahap observasi begitu? Apa menurut Bu Ayu manfaat?
Tentunya manfaatnya sangat banyak sekali bagi saya. Yang pertama itu dengan adanya kegiatan seperti ini saya menjadi memiliki gambaran yang lebih jelas tentang langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk kegiatan besok. Dan yang kedua, saya menjadi terfikirkan bahwa ada beberapa bahan ajar yang kurang. Jadi seperti ini. Jadi langkah selanjutnya ini saya harus melengkapi bahan ajar yang belum siap. Dan yang ketiga tentunya memberikan banyak informasi tentang diferensiasi yang sudah Bu Masita jelaskan tadi, bahwa diferensiasi itu ada banyak sekali ya, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses. Jadi selama ini itu memang sebenarnya sudah pernah kita lakukan diferensiasi. Ya, oke. Tadi sudah Bu Ayu tadi sudah menjelaskan tujuan pembelajaran, area pengembangannya sudah, tujuan pembelajarannya tadi sudah, area pengembangannya hendak dikembangkan itu adalah motivasi belajar, kemampuan literasi, dan juga adalah kemampuan mengkomunikasi. Model pembelajarannya juga sudah jelas, PJBL. Saya ulang kembali ini ya, takutnya saya keliru nanti Bu ini ya. Kemudian metodenya itu tadi adalah metode demonstrasi, dan kemudian ada inquiry, anak menemukan sendiri begitu. Kemudian menggunakan medianya itu juga nanti menggunakan seperangkat alat elektronik begitu Bu Ayu ya, ada pelindung bulu, ada penjepit dan lain sebagainya itu ya datanya. Kemudian harapannya tidak muluk-muluk, paling tidak anak-anak nanti bisa merasakan pembelajaran yang bermakna, begitu intinya ya. Oke. Kira kapan Bu Ayu siap untuk disupervisi atau melakukan observasi ini, kapan ayo Bu Ayu? Bagaimana? Kebetulan besok saya mengajar di kelas ini ya, besok hari Selasa. Oh, besok hari Selasa. Siap Bu Ayu. 23 Januari 2020. Wah, hebat sekali. Sudah siap semuanya Bu Ayu berangkatnya? Boleh dibantu. Tentu saja, insya Allah nanti kalau bisa membantu ya insya Allah saya bantu Bu Ayu ya. Nanti kalau ada apa-apa mungkin kita bisa tidak bermaksud menggurui, tetapi kita saling sharing saja. Jadi nggak usah berdepan, nggak usah tegang, santai saja ya, kita sama-sama belajar. Itu intinya Bu Ayu ya. Semangat Bu Ayu, mudah-mudahan besok proses pembelajarannya berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan, dan mudah-mudahan Bu Ayu selalu semangat, percaya diri dan sehat selalu gitu ya. Terima kasih Bu Ayu atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian tahap praobservasi dari saya. Sampai ketemu di tahap selanjutnya, yaitu observasi yang akan dilaksanakan insya Allah pada besok gitu. Sampai ketemu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya sudah siap membawa jeruk nipis dan limau semua. Belajar kipas. Belajar kipas. Kelistrikan ya. Kelistrikan. Coba sebelum menuju listrik kita perhatikan dulu video tentang baterai ini ya. Yang agak keras saya hubungkan soundnya dulu. Kemudian yang permukaan ini ya berwarna hitam. Nanti saya pahami dulu bagaimana pergerakannya. Karena akan terjadi reaksi yang namanya oksidasi dan reduksi. Perhatikan pelan-pelan kalau untuk tidak paham dengan bahasanya, kita tolong diperhatikan gambarnya pelan-pelan ya. A chemical reaction where the atoms start to interact with each other. First of all, a hydroxide ion atom within the electrolyte is going to join with a zinc atom inside the anode section. This chemical reaction is known as oxidation and will create zinc hydroxide. As the zinc and hydroxide combine, it will release electrons. These electrons are now free to move and they will collect on the brass pin. At the same time, a manganese oxide atom is going to join with a water molecule from the Ini 3 volt, ini 3 volt. Sama? Tidak. Oh my god, kenapa ibarat kalau seperti ini berarti berapa? 1,5. 1,5
Nah, sekarang tinggal dua baterai anak-anak. Ada baterai dingin dan sender. Ini lampu ya. Silakan bergabung dengan baterai-baterai yang lain. Silakan bergabung dengan baterai-baterai yang lain. Coba kita cek ya.
membuat vlog seperti yang biasanya, berarti jangan sampai kehilangan momen pada percobaan ini. Ayo ini tamunya. Negatif tadi pakai apa? Berarti satu ini dikasih satunya pakai kalau pakai belimbing dulu, pakai belimbing dulu semua. Menanamkan paku ke dalam pelukis. Langkah kedua, selanjutnya gabung kabel dengan rangkaian koin pelukis, koin dan juga paku. Tancapkan kabel berwarna merah ke koin yang positif dan dilanjutkan kabel berwarna merah ke paku mesin yang negatif. Langkah 3, setelah semua rangkaian jadi disambungkan ke lampu LED dan jika sambungan yang dibuat berhasil, maka lampu LED akan menyala. Maka akan aku dan akan menyala. Pada hasil
negatif dengan